Assalamualaikum Bu Maira. Waalaikumsalam Bu Hikmah. Bu, saya mohon izin karena hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya yaitu Pak Iqbal. Iya Bu, baik. Sebagaimana sudah kita sepakati kemarin ya Bu, bahwasanya Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching. Saya di sini akan melihat, mengambil dan menilai praktik yang akan Ibu lakukan dengan Bapak Iqbal ya Bu. Iya Bu. Ya, insya Allah pada hari ini ya Bu. Iya Bu. Nah di sini saya akan bertindak sebagai observer dengan praktik coaching menggunakan alur Tirta, Ya. di mana nanti ada tujuan, kemudian nanti ada identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Iya Bu. Nah, namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan terkait praktik coaching yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu lakukan Bu? Dalam coaching nanti insya Allah saya akan melakukan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bu kompetensi yang Ya, oke, baik Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu lakukan hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Iya, oke, baik Bu. Kemudian kompetensi yang dikembangkan gitu Bu ya, mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana dengan baik dan maksimal ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua di sini yang saya akan ajukan gitu Bu ya, kompetensi mana nanti yang secara aktif atau spesifik Bu ya yang akan Ibu lakukan? Dari 3 kompetensi itu yang lebih saya spesifikkan yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot yang akan saya lakukan pada coaching saya itu. Oke, berarti di sini ada 2 kompetensi Bu ya. Kompetensi yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan juga menggunakan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, betul. Selanjutnya di sini izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga, boleh Bu? Boleh. Pertanyaannya yaitu indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang Ibu capai dari proses coaching hari ini Bu. Dari indikator yang ingin saya capai, saya mengharapkan saya bisa menyelesaikan atau memberikan solusi permasalahan kepada coaching saya sehingga permasalahannya bisa teratasi dengan baik. Oke, jadi indikator pencapaiannya adalah supaya coaching bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Bu? Ya, Bu. Oke, baik Bu. Mungkin hanya 3 pertanyaan Bu ya yang saya ajukan. Semoga coaching ini bisa dilaksanakan dengan maksimal ya Bu. Ya. Proses coaching ini bisa memberikan manfaat untuk keduanya. Kemudian memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam coachingnya Bu. Ya. Oke, kalau begitu Bu Hikmah dan Pak Iqbal sudah bisa mulai proses coachingnya ya Bu. Ya. Baik Bu. Ya, di sini saya sebagai observer, saya akan melakukan penilaian sesuai dengan juknis penilaian yang sudah Ibu lihat sebelumnya ya Bu. Ya Ibu. Baik, sudah bisa dimulai proses coachingnya dengan Bapak Iqbal. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Pak Iqbal. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Iqbal? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak, dengarnya katanya ada yang ingin Bapak bicarakan ya Pak? Iya nih Bu, sebenarnya saya ingin membicarakan suatu hal. Apakah Ibu longgar hari ini Bu? Saya ada waktu Pak, silakan kalau ingin berbicara. Iya Bu, jadi permasalahan yang selama ini saya rasakan adalah siswa-siswi di kelas saya ini pada pelajaran IPAS memiliki nilai yang di bawah rata-rata dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya Bu. Oh begitu Pak.
Baik Pak, sebelum saya bertanya lebih lanjut, kira-kira apa nih Pak yang diharapkan Bapak dari pembicaraan ini? Saya berharap dengan adanya pembicaraan ini saya bisa meningkatkan nilai siswa di pelajaran IPAS ini Bu, seperti itu Bu. Menurut Bapak, apakah para siswa terlihat antusias selama belajar IPAS Pak? Karena saya memberikan pembelajaran yang sama di setiap mata pelajaran, saya melihat pada pelajaran IPAS itu anak-anak masih seperti kebingungan Bu ya dengan apa yang saya sampaikan gitu. Padahal saya sudah menyampaikan secara berulang-ulang. Jadi dari permasalahan itu bahwa siswa-siswi Bapak itu merasa bingung ya Pak ya, walaupun Bapak menyampaikan materi itu dengan ulang-ulang ya Pak ya. Betul Ibu. Oh begitu, baik Pak. Kira-kira apakah yang bisa membuat siswa antusias terhadap pelajaran yang Bapak sampaikan? Kalau di buku IPAS-nya sih Bu ya, ada terkait dengan praktikum-praktikum seperti itu Bu. Nah tapi saya memberikan penjelasan hanya memberikan penjelasan saja, tidak melakukan praktikum langsung. Sepertinya kalau dilaksanakan dengan praktikum-praktikum langsung itu, jadi anak-anak bisa lebih antusias sepertinya Bu ya. Berarti anak-anak pada saat ini memang terkendala dari segi pemahaman materinya ya Pak ya, materinya ya Pak. Betul Ibu. Nah dari kondisi yang anak-anak ini, kira-kira Bapak melihatnya mereka itu berada di tingkat level berapa ya Pak? Kalau dilihat level sih sepertinya pemahaman ini masih di level 5/10 Bu ya. 5 dari 10 itu ya Pak ya. Nah untuk pencapaian Bapak, kira-kira level yang ingin dicapai mencapai level berapa Pak dari peserta? Saya mengharapkan nanti mendapatkan solusi dari pembicaraan ini sehingga siswa-siswi saya bisa meningkat pemahamannya menjadi sekitar 8 atau 9 lah per 10. Wah, saya sependapat ya Pak dengan Bapak. Menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat peserta didik Bapak itu asik dalam belajar dan juga tidak bosan dalam pembelajaran kelas? Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya Bu, sepertinya kalau saya memberikan pembelajaran dengan cara praktikum langsung itu ya, anak-anak bisa lebih antusias sepertinya Bu ya. Nah betul sekali Pak ya, biasanya kalau anak-anak apabila pembelajarannya menggunakan praktikum itu lebih antusias biasanya Pak ya. Dan saya yakin sekali bila Bapak bisa melaksanakan pembelajaran learning to do ya Pak, yang mana mereka bisa lebih paham dengan setiap materi pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba untuk merancang kembali pembelajaran yang akan saya lakukan nanti dengan menyisipkan atau menerapkan metode pembelajaran demonstrasi ataupun kegiatan pembelajaran langsung yang dirasakan oleh anak sehingga anak itu bisa mengalami langsung pembelajarannya dan juga memahami pembelajaran tersebut, bukan untuk menghafalnya Bu. Bagus sekali ya Pak ya rencana Bapak ini. Nah mudah-mudahan rencana Bapak berhasil dengan baik ya. Amin. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen juga tentunya saya bersungguh-sungguh untuk menyiapkan alat dan bahan untuk praktikumnya gitu Bu ya di jauh-jauh hari sehingga nanti tidak mendadak ketika pembelajaran akan dilaksanakan seperti itu. Wah kayaknya kalau saya jadi muridnya mungkin lebih mengasihkan kali Pak ya kalau saya posisi seperti itu. Saya sangat mendukung ya Pak ya dengan yang Bapak rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Amin. Iya Bu, sebelumnya saya terima kasih banyak nih Bu dengan apa yang pembicaraan kita hari ini sehingga akhirnya saya bisa terbuka pemikirannya bahwa memang ada beberapa solusi yang sebenarnya bisa saya atasi seperti itu Bu. Sama-sama Pak. Baik. Apakah masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Tidak ada Bu, sekian saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Baiklah kalau begitu mari kita akhiri pembicaraan kita hari ini ya Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching bersama coach Ibu. Nah dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, dari pelaksanaan coaching tadi saya melaksanakan bersama rekan saya
dan saya pun telah melaksanakan sesuai dengan kompetensi yang ingin saya capai, terutama yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya tadi merasakan langsung ya Bu ya, apa yang saya terapkan pada saat coaching tadi. Masya Allah, bagus sekali ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, dengan senang hati. Oke. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu melakukan 3 kompetensi Bu ya, yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Alhamdulillah Bu ya, kalau seandainya dari penilaian Ibu demikian. Iya Ibu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi Ibu di sini belum bisa menangkap kata kunci yang diberikan oleh coaching. Iya Bu. Boleh. Iya coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Iya juga ya Bu, seharusnya saya tadi bisa lebih lengkap apa yang disampaikan dari coach saya tadi. Baik Ibu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Bu? Yang jelas saya akan lebih meningkatkan diri saya, dan juga saya akan merefleksi diri saya bahwa saya itu akan menerapkan ini ke sekolah saya ya, biar menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, bagus itu Bu. Kira-kira kapan Ibu mau mulai melakukan itu? Kemudian di mana tempat Ibu melakukannya, dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengamati itu? Saya akan mencoba menerapkan coaching ini di minggu setelah PTS ya Bu ya. Karena kan ini kan lagi PTS, jadi saya akan melakukannya mungkin di minggu besok, yaitu pada hari Kamis, dan saya akan melakukannya bersama anak-anak rekan saya Bu ya. Oh, berarti di sekolah Bu ya? Sekolah Oke. saya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik? Ya, saya akan mencatat kembali ya apa yang kekurangan dan kelebihannya pada form supervisi akademik. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapat dari proses ini Bu? Nah, yang jelas saya bisa mengevaluasi diri sehingga saya bisa memberikan penguatan yang lebih baik lagi kepada coach saya. Alhamdulillah, baik Ibu, saya rasa pelaksanaan supervisi ini cukup ya Bu. Nah, terima kasih ya Bu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.